Baik, saya akan menjelaskan bentuk gambar desain pretest post test kontrol grup desain. Merupakan salah satu desain eksperimen yang melibatkan dua kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kedua kelompok ini diuji sebelum dan setelah perlakuan untuk mengetahui efektivitas perlakuan desainnya. Dapat mengetahui desain yang dapat digambarkan secara skematis dan visual seperti ini. Yang pertama skema desain tabel. Adapun kelompok eksperimen kontrol pretest 01, 03, perlakuan treatment X minus post test 02, 04. Adapun keterangannya 01, 03 pretest untuk kelompok eksperimen dan kontrol X, perlakuan diberikan hanya kepada kelompok eksperimen. 02, 04 post test untuk kelompok eksperimen dan kontrol. Dan terakhir itu yang kedua, desain gambar. Gambar desain ini biasanya divisualisasikan dengan diagram alir sederhana. Yang pertama, dua kelompok dipisahkan sejak awal, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang kedua, pretest dilakukan di kedua kelompok. Yang ketiga, perlakuan diberikan hanya kepada kelompok eksperimen. Yang keempat, post test dilakukan untuk mengevaluasi perubahan setelah perlakuan. Adapun contoh desain visual, kelompok eksperimen 01x02, kelompok kontrol 03, 04, atau dalam bentuk diagram itu pretest, perlakuan untuk eksperimen, post test. Visual lengkap melibatkan dua kelompok paralel dengan kontrol sebagai perbandingan jika Anda ingin saya membuat gambar diagram alir yang lebih detail. Langkah-langkah yang bisa terjadi dalam desain ini. 1. Pretest sebelum perlakuan dimulai. Kedua kelompok diukur terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi atau karakteristik awal yang relevan, misalnya skor, tes, perilaku, atau kondisi lain yang diukur. 2. Intervensi atau perlakuan. Kelompok eksperimen menerima perlakuan atau intervensi yang diuji, sementara kelompok kontrol tidak menerima perlakuan ini, atau mereka bisa menerima perlakuan lain yang tidak relevan dengan penelitian, misalnya placebo atau tidak ada perlakuan sama sekali. 3. Post test. Setelah perlakuan diberikan, kedua kelompok kembali diukur menggunakan instrumen yang sama untuk melihat perubahan yang terjadi pada setiap kelompok. Tujuan sampel yaitu mewakili populasi. 2. Mengurangi bias. 3. Menggeneralisasi hasil. Kriteria sampel acak minimal 30 partisipan homogenitas. 2. Pemilihan 3. Proses pengambilan sampel, pemilihan acak, pembagian kelompok kontrol eksperimen, pertimbangan etis, manfaatnya, mengukur efektivitas intervensi. 2. Mengurangi kesalahan pengukuran, meningkatkan validitas hasil.